Baik teman-teman, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Om NO. Mudah-mudahan kalian semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Masih di seputaran kasus Agus Salim, di mana korban penyiraman air keras Agus Salim kini makin merana usai gagal dapat sisa uang donasi 1,3 miliar. Ternyata sebagian besar donatur tak rela uangnya diserahkan ke Agus Salim. Nah, bahkan kuasa hukum para donatur kini sedang maju ke Kementerian Sosial bersama Pratiwi Nopianti. Nah, sementara itu Agus makin menderita dengan polemik yang ada. Bukan hanya gagal menguasai sisa donasi, Agus Salim juga sudah tak bisa lagi berobat menggunakan BPJS. Nah, terakhir Agus Salim hanya mengandalkan uang pemberian kuasa hukumnya, yaitu Krishna Murti, dan donasi dari rekan Farhad Abbas. Agus Salim yang sempat sesumbar tak butuh uang donasi pun kini mengharapkan Pratiwi Nopianti datang ke rumahnya. Namun saat mediasi untuk pemberian uang donasi, Agus dan Farhad Abbas justru tidak hadir. Nah, pihak Pratiwi Nopianti menawarkan uang dikelola oleh pihak ketiga untuk dipergunakan Agus berobat. Nah, nantinya sisa uang pengobatan akan diberikan kepada Agus Salim sepenuhnya, tapi sepertinya Agus melalui kuasa hukumnya yang hadir tak setuju dengan usulan itu. Nah, mereka tetap meminta uang sisa donasi dikembalikan secara utuh ke rekening Agus Salim. Nah, pihak Agus bahkan menyindir soal legalitas yayasan milik Pratiwi Nopianti saat menggalang donasi untuk kliennya itu. Nah, kuasa hukum para donatur Dodi Hariwibowo mengatakan, nah, pihaknya tak setuju jika uang itu diserahkan kepada Agus. Nah, menurut dia polemik ini terjadi karena ada penyelewengan dana yang dilakukan oleh Agus Salim. Nah, legalitas yayasannya dipertanyakan. Pratiwi Nopianti pun bergerak cepat mendatangi Kementerian Sosial. Nah, pada videonya di TikTok, Teh Nopi memperlihatkan video dirinya berada di ruangan Kemensos. Nah, tampak Nopi bersama pengacaranya Pablo Benua dan kuasa hukum donatur Dodi Hariwibowo duduk berdampingan. Nah, tak hanya itu, pengacara Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan Gary Julian juga turut hadir dalam pertemuan itu. Sementara itu, Farhad Abbas tampaknya kegerahan melihat postingan terbaru dari Pratiwi Nopianti. Nah, pada akun Instagramnya, Farhad Abbas menyindir soal yayasan yang tidak memiliki izin untuk melakukan donasi, dan dia bersikukuh kalau uang itu diberikan secara charity dan berhak dipakai Agus Salim untuk apapun. Nah, Farhad Abbas juga sempat mengungkap penderitaan Agus saat ini. Nah, sudah sakit dan harus berobat. Agus juga harus bolak-balik ke Polda Metro Jaya. Nah, sementara itu Denny Sumargo sempat meminta Farhad Abbas untuk mencari solusi terbaik di kasus ini. Nah, bukan tanpa sebab, menurut Denny Sumargo, yang paling dirugikan di kasus ini adalah Agus. Nah, setelah Teh Nopi mendatangi Kemensos, kini giliran Agus mendatangi Kemensos. Nah, kira-kira ada apa ya? Nah, dan bagaimana tanggapan Farhad Abbas setelah Teh Nopi mendatangi Kemensos? Buat yang penasaran, yuk kita simak videonya. Let's go. Ya, mohon maaf aja nih Pak, pakai celana pendek dari rumah sakit dia nih. Ya Gus, semangat terus. Ini Kementerian Sosial Gus. Kementerian Sosial. Kita mengadu. Ini kan liftnya sebelah situ ya. Harus di Kementerian Sosial nih harus ini. Jauh ya Bang mainnya. So, kemarin mereka kesini kan? Iya Bang. Hello guys, hari ini Agus bersama dengan Farhad akan curhat. Bukan curahan hati tapi curahan Farhad di Kementerian Sosial. Ya Gus? Semangat. Agus berat badannya naik 2 kilo. Makan sate, ha? Sehat dong Gus. Kau tahu makan sate itu. Iya, semua. Kita nyusul aja sih dari mereka dulu.
Hah? Gak muat. Data kesayangan itu. Masih kalau Agus akan didatangi juga rumahnya, dan kali ini kami sudah jelaskan bahwa Agus ini adalah sebagai penerima, ada dua. Yang akan menjadi persoalan besar adalah bahwa pengumpulan dana itu nggak ada izin oleh yayasan. Jadi kalau mereka merasakan keawaman tidak tahu, nggak boleh seperti itu. Dengan Agus berbeda, Agus menerima data pribadi gitu. Kita berharap mudah-mudahan kisru ini dapat selesai. Tapi kalau tidak ya silakan gitu. Bagi saya kalau mau menggunakan jalur hukum begini, ya kalau mereka nggak mau baik-baik dengan saya senang banget. Saya punya amunisi lagi untuk menyerang mereka. Tapi kan namanya juga kita menghargai kalian, bahwa kalian adalah pejuang dan pahlawan kemanusiaan. Tapi ketika saya membela Agus, kalian ngejek saya, kalian lawan saya, kalian datangi rumah saya, kalian permalukan, kalian mengajak orang untuk hoax saya. Tapi ketika kalian saya tahu ada masalah, ibaratnya kalian ini sudah seperti telur di ujung tanduk. Saya lagi berpikir ini, kalau kalian masih terus memperlakukan cara begini, saya akan menggunakan cara-cara hukum, cara-cara undang-undang untuk mempersulit kalian, termasuk DS, termasuk NP gitu. Bang, apa tadi yang dikonsultasikan di Kemensos, Bang? Ya menyangkut uang. Ya. Apa dana penerimaan uang dan barang itu seperti apa? Aturannya di mana? Apa ancaman hukumannya, dendanya? Walaupun cuma 10.000, denda, hukuman penjara, kurungannya cuma 3 bulan. Tapi ada peraturan-peraturan lain dan akan mengaitkan dengan instansi terkait lainnya, kejaksaan, kepolisian. Tanggapan Kemensos gimana, Bang? Ya saya nggak membuka di sini dulu. Gitu. Mereka mendukung atau gimana? Nah, kalau saya sih, saya minta kearifan dan kebijaksanaan aja, bahwa ada orangnya namanya Agus, tidak fiktif, ini orang buta. Jangan diperombak-ombak, main-mainkan gitu. Di depan media sih boleh-boleh saja kalian. Ya itu dana pribadi Agus, tapi yang dipersoalkan adalah dana yang masuk ke yayasan, bukan dana yang masuk ke dalam rekening Agus. Kalau itu dipersoalkan juga, siapa yang menyarankan, siapa yang memasang rekening itu? DS kan? Jadi sebenarnya dia nggak perlu capek-capek lawan hukum, karena hukum sudah akan mulai menarik mereka dalam persoalan ini. Nah, kita lihatlah gimana permainan ini besok. Tapi yang penting kita udah paham semua, dan kita katakan kan bahwa kita kan tidak tergantung dana itu, tetap jalan operasi. Justru kita ada di sini karena kita ingin melakukan seperti itu. Mereka melakukan suatu perlawanan di mana mau tidak mau kita harus tetap melawan. Jadi kemarin Novi kata Kemensos kemarin apa? Ya, setahu saya bahwa dia ke Mensos ditegur dan tidak ada izin untuk donasi itu. Oh, Kemensos menegur Novi kemarin? Pastinya, tanya sendiri sama Novi kan. Dengan alasan Jangan tidak ada. saya termasuk tahu. pengancaman itu. Nanya aja, maksudnya lu ada izin nggak, itu aja kan, bicara legalitas. Dari awal kan sudah katakan legal nggak. Lu jangan nggak legal tapi lu ejek-ejek gue yang ilegal kan. Apalagi ada petisi minta Farhad mundur dari pengacara, apa itu? Udahlah, kalau lain kali kalau kalian udah bermasalah dengan saya, bukan Farhad lawan kalian. Kalian sudah berbenturan dengan hukum. Kenapa saya ada di situ? Karena saya tahu ada yang bisa menjangkau kalian tentang hukum ini gitu. Jadi makanya jangan menyerang pribadi saya gitu. Karena itu Agus bukan dilindungi oleh Farhad tapi dilindungi oleh hukum. Tapi menjelaskan nggak sih Bang di dalam soal Agus mungkin bukan pengancaman itu yang Bang sangkakan itu? Iya, itu kan masih. Kalau mereka kan berpikir mereka akan melakukan satu pembinaan terhadap yayasan, bahkan akan mengaudit yayasan Novi kan. Itu memang boleh Bang apa kalau uang itu nggak dipakai harus Nggak ada itu kan belum diapa-apain, ngapain Agus diadukan? Justru Mensos lagi menjangkau mereka gitu. berarti Kemensos akan memeriksa Novi dan memeriksa rumah Agus. Ya pasti. Kalau Agus sudah diperiksa tadi. Bang, soal ada kementerian Termasuk pengecara-pengecara yang ngaku-ngaku dari donasi yang mau nyerang-nyerang kita itu juga nanti akan diperiksa. soal perjanjian, tidak adanya perjanjian, Kemensos menanggapi gak sih Bang terjadi? Oh enggak, ini masalah perizinan aja. Mensos ini bicara tentang perizinan aja. Masalah bagi-baginya rezeki itu bukan itu. Saya minta ya kalau bisa kearifan lah. Kan awalnya tujuannya kan kebijaksanaan. Tujuannya kemanusiaan. Ya kalau bisa jangan solusi lah, jangan polisi ya. Kira-kira. Berarti
masuk sini kita departemen sosial jadi jalan sosial gitu jadi ya kan, betul nggak? Itu aja. Dengan datang ke Setelah sini, ini ada ya, titik terang berarti, Bang? Keinginannya apa, Bang? Keinginannya ada yang kapok gitu, ya kan? Malah saya bilang kalau lu nyerang saya, wah senang banget gue nya, tapi udahlah kalau udah minta maaf ya baik-baik aja lah. Mundur dikit. Tujuan itu mundur. Lu maju banget. Oke cukup bang. Berarti langkah selanjutnya apa bang setelah ini? Langkah selanjutnya Agus fokus operasi buat hari Senin. Oh berarti udah ada titik terang ya bang? Oh, bukan kayak ada uang itu belum bicara, nggak ada bicara uang. Operasi pakai uang pribadi bang? Apa BPJS bang? Nggak ada BPJS di operasi. Uang dari Krisna Murti lah dan kawan-kawan lainnya. Kapan bang? Kamu maunya kapan? Kapan bang? Ini gue operasi tergantung wartawan. Kalau pada lihat besok libur ya gitu. Ntar kalau operasi kita diam-diam dimarahin sama wartawan. Bagus mungkin Agus tanggapannya gimana, rasanya sudah ke Kemensos hari ini, sudah lega kah atau gimana bang? Oh, hebat banget Agus ngomong sekarang. Senang kah bang hari ini diajak Bang Farhat ke Kemensos? Jadi tahu kantornya. Lu tahu bang? Bisa merasakan. Oke.